Sebelum datang ke tanah Nusantara, para pedagang Belanda ini membeli rempah-rempah di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis, tentunya dengan harga yang sangat mahal ya kawan. Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik dan mensubscribe pada video kali ini. Semoga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Channel ini merupakan wadah bagiku untuk berbagi sejarah dan juga pengetahuan. So, semoga bermanfaat ya. VOC merupakan kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu Kongsi Dagang Hindia Timur, yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602, tepatnya di kota Amsterdam, Belanda. VOC didirikan atas prakarsa Oldenbarnevelt. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama yang ada di dunia. Perusahaan pertama juga yang mengeluarkan pembagian saham. Dan bahkan menjadi perusahaan yang paling terbesar di sepanjang sejarah yang mengeruk kekayaan dari alam Nusantara. Total kekayaan yang dimiliki oleh VOC senilai 7,9 triliun US dollar. Yang bila dikurskan dengan nilai dolar saat ini yang nilainya yaitu 15.500 per dolar, maka total aset kekayaan yang dimiliki oleh VOC mencapai 122.000 triliun rupiah lebih. Dan jika dihitung dengan perusahaan yang ada sekarang, total aset yang dimiliki oleh VOC merupakan gabungan 20 perusahaan besar yang ada sekarang, seperti Microsoft, ditambah dengan Apple, ditambah dengan Amazon, ditambah dengan 17 lagi perusahaan besar baru bisa menyamai kekayaan VOC. VOC dikontrol oleh Dewan Pemegang Saham yang beranggotakan 17 orang, yang kemudian disebut dengan nama Heren 17. Dan konon katanya ada lemari dokumen VOC di Belanda yang hanya bisa dibuka oleh 17 kunci dari Heren 17. VOC merupakan wakil pemerintahan Hindia Belanda yang berada di tanah Nusantara, membuka kantor utamanya yang berada di Banten pada tahun 1603. VOC terbentuk dari merger 4 perusahaan besar yang ada di Belanda, yaitu Brabants Company, Company van Veere, Company Kendemoncheron, dan Verse Company, di mana 4 perusahaan besar tersebut terbagi di 6 kota di Belanda, yaitu Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Datangnya Cornelis de Houtman, seorang pelaut Belanda, ke tanah Nusantara pada tahun 1595 melalui Banten, kemudian diikuti oleh pedagang-pedagang Belanda lainnya. Tujuan didirikannya VOC yaitu untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di tanah Nusantara, seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Selain itu juga untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang-pedagang Belanda. Sebelum datang ke tanah Nusantara, para pedagang Belanda ini membeli rempah-rempah di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis, tentunya dengan harga yang sangat mahal ya kawan. VOC memiliki hak monopoli perdagangan rempah-rempah dengan harga 14-17 kali lipat dari harga yang mereka bayarkan di tanah Nusantara. Tak heran ya jika kemudian keuntungan VOC bisa mencapai 400%. VOC memiliki hak istimewa yang kemudian disebut dengan nama hak oktroy yang meliputi hak monopoli perdagangan, hak membentuk angkatan perang dan juga mengumumkan perang, hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, hak juga untuk memungut pajak dari rakyat di Nusantara. Karenanya VOC disebut negara di dalam negara. Dan tak heran jika kemudian VOC bisa memiliki 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan dengan pembagian dividen sebesar 40%. Benar-benar wow.
VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang tetap dikontrol oleh adanya Herang 17. Pasca Perang Besar antara Inggris dengan Belanda yang terjadi pada tahun 1700-an dalam mempertahankan wilayah penghasil rempah-rempah, akhirnya VOC mengalami kemunduran akibat krisis keuangan. Dan akhirnya VOC benar-benar mengalami kebangkrutan akibat dari terkurasnya keuangan untuk membiayai peperangan, salah satunya perang dengan Sultan Hasanuddin di Goa, perubahan peta politik dan ekonomi di wilayah Asia, tingginya angka kematian para pekerjanya, korupsi yang merajalela, kebijakan dividen yang membebankan pada perusahaan. Dan akhirnya VOC benar-benar dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Lantas, aset-aset yang dimiliki oleh VOC kemudian ditinggalkan kepada negeri Belanda yang berupa kantor dagang, kapal, gudang, benteng, daerah kekuasaan, dan besarnya utang senilai 136,7 juta gulden. Dan sebutan kata company yang artinya penjajah juga diambil dari kata VOC itu sendiri. Nah, demikianlah kawan sedikit banyak tentang VOC, yaitu sebuah perusahaan dagang yang ada di negara Belanda yang pernah mengeruk kekayaan alam dari tanah di Nusantara. Semoga video ini bermanfaat ya kawan. Terima kasih. Yuk, bye-bye.